Apakah Anda tahu bahwa ada sebuah logam yang lebih tahan terhadap korosi dibandingkan emas? Digunakan dalam teknologi canggih dan menjadi penyebab konflik berdarah di Afrika. Inilah tantalum, elemen langka yang tersembunyi di dalam ponsel dan perangkat elektronik Anda. Namun, di balik kegunaannya yang luar biasa, ada cerita kelam yang jarang diketahui. Logam ini telah menjadi rebutan banyak pihak, mulai dari industri teknologi hingga kelompok milisi bersenjata. Bagaimana mungkin sebuah elemen kimia memiliki dampak sosial yang begitu besar? Mari kita telusuri lebih dalam tentang tantalum, logam yang penuh misteri, bernilai tinggi dan syarat dengan dampak global. Tantalum pertama kali ditemukan pada tahun 1802 oleh ahli kimia asal Swedia, Anders Ekeberg. Ia menamai elemen ini dari mitologi Yunani, Raja Tantalus, karena sifatnya yang unik, yaitu tidak mudah bereaksi dengan asam, layaknya Tantalus yang dihukum untuk selalu kehausan, meskipun dikelilingi air. Namun pada masa itu, tantalum masih sulit dipisahkan dari niobium, elemen lain yang sangat mirip. Baru pada tahun 1846, Heinrich Rose berhasil membedakan kedua elemen ini dengan metode pemisahan yang lebih akurat. Sejak saat itu, tantalum mulai menarik perhatian para ilmuwan karena sifatnya yang tahan terhadap korosi. Pada awal abad ke-20, logam ini mulai digunakan dalam aplikasi industri, khususnya dalam pembuatan peralatan kimia yang harus bertahan dalam lingkungan ekstrim. Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemanfaatan tantalum semakin luas, menjadikannya salah satu elemen penting dalam dunia modern. Sebelum melanjutkan ke eksperimen berikutnya, pastikan Anda menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan ilmiah lainnya. Tantalum memiliki nomor atom 73 dan termasuk dalam kelompok logam transisi. Logam ini memiliki beberapa sifat luar biasa yang membuatnya sangat berharga. Tahan korosi, tidak bereaksi dengan asam, kecuali asam fluorida yang sangat agresif. Ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam industri kimia dan medis. Titik lebur tinggi, mencapai 3107 derajat Celcius, menjadikannya salah satu logam dengan titik lebur tertinggi di dunia. Ini memungkinkan penggunaannya dalam lingkungan suhu ekstrim. Densitas tinggi, hampir seberat emas, dengan warna abu-abu keperakan yang khas. Kekerasannya juga membuatnya tahan terhadap goresan dan tekanan. Konduktivitas listrik yang baik, kemampuannya dalam menghantarkan listrik menjadikannya komponen kunci dalam berbagai perangkat elektronik. Biokompatibilitas, tidak menimbulkan reaksi dalam tubuh manusia, sehingga sering digunakan dalam aplikasi medis. Sebagian besar tantalum diperoleh dari mineral koltan yang banyak ditemukan di Republik Demokratik Kongo. Disinilah masalah besar muncul. Tambang-tambang coltan sering dikontrol oleh kelompok milisi bersenjata yang menggunakan hasil tambang untuk membiayai perang dan konflik berkepanjangan. Fenomena ini menciptakan istilah konflik mineral. Mineral dari hasil pertambangannya berkontribusi terhadap ketidakstabilan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Kongo sendiri menyimpan sekitar 60% cadangan koltan dunia dan eksploitasi tambang di sana sering melibatkan kerja paksa, bahkan anak-anak. Kondisi kerja yang tidak manusiawi, penjualan ilegal, dan perdagangan gelap menjadikan tantalum perhatian komunitas internasional. Negara-negara dan perusahaan teknologi mulai berupaya mencari sumber alternatif yang lebih etis, tetapi tantangan dalam mengawasi rantai pasok tetap ada. Dengan harga pasar yang bisa mencapai $390 per kilogram, tantalum adalah salah satu logam yang sangat dicari. Kebutuhannya meningkat drastis dalam industri teknologi, khususnya untuk komponen elektronik. Negara-negara seperti Australia, Brasil, dan Rwanda menjadi pemasok utama, selain Kongo yang masih memiliki cadangan terbesar. Produksi global tantalum tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh permintaan pasar. Lonjakan kebutuhan perangkat elektronik, terutama smartphone dan laptop, telah menyebabkan harga tantalum naik dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, karena sifatnya yang tahan korosi, tantalum juga digunakan dalam pembuatan reaktor nuklir dan komponen pesawat luar angkasa yang semakin meningkatkan permintaannya. Tantalum memiliki beragam aplikasi penting dalam berbagai industri.
Di industri elektronik, digunakan dalam kapasitor dan resistor untuk perangkat seperti telepon pintar, komputer, dan kamera digital. Kapasitor berbasis tantalum memiliki keunggulan dibandingkan kapasitor keramik karena ukurannya yang lebih kecil, namun kapasitasnya lebih besar. Pada industri medis, karena sifatnya yang tidak bereaksi dengan jaringan tubuh, tantalum digunakan dalam implan medis, seperti pengganti tulang dan alat pacu jantung. Dalam pembuatan paduan logam, dicampurkan dengan logam lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap panas dan korosi dalam industri dirgantara dan nuklir. Untuk perhiasan, alternatif baru dalam pembuatan cincin dan aksesori karena daya tahannya yang tinggi serta bisa dianodisasi untuk menghasilkan berbagai warna menarik. Pembuatan koin koleksi, beberapa negara menggunakan tantalum sebagai bahan dasar koin edisi terbatas karena keunikan warnanya setelah dianodisasi. Tantalum memiliki sifat unik yang membuatnya menarik untuk eksperimen laboratorium. Jika dipanaskan di udara terbuka, tantalum membentuk lapisan oksida pelindung yang kuat, mirip dengan titanium. Dalam reaksi dengan fluor, tantalum menghasilkan tantalum fluorida yang sangat reaktif dan digunakan dalam sintesis kimia. Dengan teknik anodisasi, logam ini bisa berubah warna dari biru, hijau, ungu, hingga emas, tergantung pada tegangan listrik yang diberikan. Hal ini memungkinkan penggunaan tantalum dalam desain estetika yang lebih luas. Karena sifatnya yang tahan terhadap asam, tantalum sering digunakan dalam eksperimen elektrokimia untuk mempelajari korosi dan reaksi permukaan. Meskipun Indonesia bukan produsen utama tantalum, negara ini memiliki potensi besar dalam eksplorasi mineral langka, termasuk coltan. Beberapa sumber menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral yang mengandung tantalum, terutama di daerah pertambangan timah seperti Bangka Belitung dan Kalimantan. Namun, eksploitasi tantalum di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan negara-negara seperti Kongo atau Australia. Tambang timah di Indonesia yang mungkin mengandung tantalum juga memiliki dampak ekologis yang besar. Eksploitasi tambang di Bangka Belitung telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, serta hilangnya habitat laut akibat penambangan lepas pantai. Regulasi pertambangan yang kurang ketat juga memicu munculnya tambang ilegal yang seringkali tidak memperhatikan dampak lingkungan dan keselamatan pekerja. Di sisi lain, dengan meningkatnya kebutuhan global akan tantalum, Indonesia memiliki peluang untuk memasuki industri ini melalui pengolahan dan manufaktur komponen elektronik. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa eksploitasi dilakukan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Kongo. Dari keunggulannya yang luar biasa hingga dampak sosial yang kontroversial, tantalum adalah logam yang penuh kontradiksi. Ia menjadi tulang punggung teknologi modern, tetapi juga pemicu konflik di beberapa bagian dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah solusi terbaik untuk penggunaan dan perdagangan tantalum secara lebih etis? Beri pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar sains dan teknologi. Terima kasih telah menonton Chemical Works. Sampai jumpa di video berikutnya.